faktor yang perlu saya ketengahkan yang dapat mempengaruhi rendahnya kapasitas guru. Oleh karena itu, perlu saya tingkatkan agar lebih efektif. Oh, terima kasih Pak atas informasinya, bagus. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan atau kepala sekolah lakukan untuk mengatasi masalah itu? Banyak hal yang perlu saya lakukan, yaitu pertama melibatkan guru-guru dalam perencanaan berbagai kegiatan agar mereka lebih merealisasikan. Oh, iya Pak, bagus sekali idenya Bapak itu. Iya, bagus sekali idenya Bapak itu. Jadi bagaimana jika kita bagi tanggung jawab Pak, akan memimpin pertemuan dengan guru tersebut, sedangkan kita mencarikan program pengembangan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, saya setuju sekali Bu, setuju sekali. Terima kasih. Dengan kegiatan ini, saya akan mengumpulkan teman-teman guru saya untuk merencanakan kegiatan ini. Oh, iya Pak. Jadi untuk rencana kegiatan itu Pak, kapan kira-kira? Apakah dalam waktu dekat atau beberapa bulan hari kemudian? Saya lebih dekat ini lebih bagus. Misalnya disegerakan kegiatan ini agar tidak terlarut-larut dalam berbagai hal permasalahan ini. Oh iya Pak. Sangat bagus Pak. Saya kira nanti setelah kegiatan kita dapat sama-sama mengevaluasi kembali progres kita dalam beberapa minggu ke depan ya Pak. Insya Allah. Iya. Baik Pak Kepala Sekolah, saya kira pertemuan hari ini kita sudah membahas. Mudah-mudahan ke depan kita dapat sama-sama mengevaluasi bagaimana progres kegiatan di sekolah Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada pengawas. Semoga pertemuan hari ini mendapat berkah dan bermanfaat untuk anak-anak kita dan pribadi kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya Pak Amir? Sudah diupload? Video itu yang ditugas tiga apa itu? Belum. Ini anu Pak itu ya? Iya. Nanti diminta lagi ke anu Pak. Sudah ada itu informasinya di. Halo Ibu Hasna, Pak Iya, Amir, Pak Sutino, silakan dimulai. Sudah direkam dari tadi. Silakan dimulai, siapa coach, siapa coach, siapa pengamat. Sudah dimulai dari tadi rekamannya. Silakan dilanjutkan. Oh sudah, diulangi lagi Pak. Ya. Silakan mulai, sudah direkam dari mulai tadi. lagi. Oh ya, mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Namun ada beberapa hal yang perlu saya pikirkan tentang sekolah saya ini. Oh, begitu Kak. Saya mengerti Pak. Jadi mari kita bahas bersama. Apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait masalah tersebut, kendala tersebut yang Bapak hadapi di sekolahnya? Ada Bu, yaitu bahwa sekolah saya ini masih lemah dalam hal pengelolaan manajemen sekolah. Itu yang perlu saya tingkatkan agar seluruh kegiatan di sekolah saya ini juga akan berlangsung efektif, lebih bagus, sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain. Baik, tujuannya sangat bagus Pak, sangat baik. Apa yang menurut Pak Kepala Sekolah menjadi kendala utama sehingga tujuan tersebut belum tercapai Pak? Saya rasa
memang kurangnya sosialisasi tentang manfaat daripada manajemen dan kurangnya variasi dalam kegiatan yang berlangsung di sekolah ini. Itu juga yang bisa menjadi faktor. Selain itu, terkait juga dengan kendala lain yang mempengaruhi seperti ketersediaan waktu, memang sangat terbatas dengan waktu yang ada ini. Semuanya juga menjadi faktor-faktor daripada. Kenapa lagi macet Pak itu? Sekolah ini. Iya. Jadi terima kasih atas informasinya kepala sekolah tentang manajemen sekolah itu. Jadi apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah manajemen sekolah Bapak itu? Saya bisa ini kalau memungkinkan, barangkali kita bisa mengadakan satu program menjadi program yang nyata yang barangkali kita bisa melaksanakan pelatihan atau workshop agar mereka lebih memahami bagaimana pentingnya manajemen itu. Oh iya Pak, bagus. Ide-ide Bapak sangat bagus, sangat baik. Jadi bagaimana jika kita bagi tanggung jawab Pak? Bapak memimpin pertemuan dengan guru tersebut, sedangkan saya akan mencarikan program pengembangan diri yang sesuai dengan manajemen sekolah Bapak yang diharapkan. Saya kira itu yang lebih bagus. Saya sangat setuju dengan keputusan Ibu Pengawas. Saya juga melayakan mengumpulkan teman-teman saya dan merencanakan kegiatan ini. Iya, baik Pak Kepala Sekolah. Mari kita evaluasi kembali program kita dalam beberapa minggu ke depan. Kira-kira Kepala Sekolah menjadwalkan untuk program kegiatan ini kapan? Bapak jadwalkan apakah waktu dekat atau beberapa bulan kemudian? Ya, saya sangat setuju. Dengan bimbingan ini saya akan mengumpulkan mereka dengan waktu yang tidak terlalu lama. Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan ini. Iya. Oke. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada pengawas hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan kekuatan bisa melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak didik kita dan untuk guru semuanya Pak. Semoga kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sekolah. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pengawas, sampai jumpa pada program yang kita akan rencanakan. Jadi sekarang senior minta maaf dulu, saya layan lagi kepala sekolah. Beliau yang jadi ini, senior dulu yang pengamat. Iya. Boleh lanjut. Kita mulai. Ya, saya materi saya Pak meningkatkan Assalamualaikum. Ya. Ya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu Kepala Sekolah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pengawas, terima kasih atas kedatangannya. Namun pada hari ini kami mendapat masalah ini tentang kedisiplinan guru-guru senior, tentang kehadirannya di sekolah. Adakah guru-guru senior kita di situ yang lebih banyak jumlahnya daripada guru juniornya? Iya Pak, ada
beberapa guru senior di sini, ada 3 orang guru senior. Adakah permasalahan yang pernah Ibu Kepala Sekolah ketahui bahwa senior ini karena bawaan atau merasa sudah senior sehingga segala sesuatu perlakuan di sekolah ini mereka mengabaikan saja? Iya Pak, justru itu karena sering guru senior ini terlambat melaksanakan tugas utamanya, masuk di kelas maupun tugas tertentu seperti apel pagi, malah lebih duluan datang guru-guru yang tidak bertugas apel, terutama jam-jam pertama itu sering itu guru senior terlambat melaksanakan tugasnya. Kira-kira dalam hal kita menyikapi perlakuan guru-guru senior kita ini, apakah suatu hal yang disengaja atau memang karena terbawa suatu kebiasaan? Nah, itu dia Pak yang jadi permasalahan bagi saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai pimpinan di sekolahnya. Itu menjadi kendala bagi saya. Kenapa dia selalu terlambat? Seharusnya guru senior itu memberi contoh kepada guru-guru juniornya, Pak. Kita, Ibu Kepala Sekolah sudah mencoba pembagian daripada wewenang atau tugas-tugas di sekolah. Mungkin mereka merasa lebih senior sehingga merasa mau dituakan, sehingga mereka memperlihatkan juga sifat-sifat yang tidak menyenangkan atau tidak menggambarkan kepada guru-guru juniornya. Tidak Pak, saya rasa guru-guru senior itu saya angkat jadi wakil-wakil kepala sekolah. Tetapi kenapa mereka selalu terlambat? Saya kasih tupoksi-tupoksinya sesuai tingkatan golongannya, keseniorannya dalam status guru senior itu, Pak. Apa tidak yang mempengaruhi faktor-faktor luar? Apakah jauh dari sekolah atau kemampuan daripada sistem pembelajaran saat ini, guru-guru senior sudah tidak dapat mengambil bagian saja sehingga mereka bekerja apa adanya? Sebagai pimpinan Pak di sekolah, saya coba melakukan pendekatan. Saya panggil guru-guru tersebut di ruangan kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah harus tahu permasalahannya apa. Kenapa ibu bapak ini sering terlambat melaksanakan tugas pokoknya di sekolah, Pak. Itu salah satu langkah saya, cara saya untuk memperbaiki bagaimana ke depan supaya lebih bagus. Dari langkah-langkah itu, apa yang mesti kita rencanakan, wujudkan atau merealisasikan daripada minat atau membangkitkan minat daripada mereka ini? Iya, salah satu selain tadi itu langkah saya memanggil mereka, kasih selalu motivasi agar guru-guru saya lebih bersemangat untuk bergerak, untuk menegakkan kedisiplinan secara normal, secara hidup. Saya mengancam karena sudah berkali-kali saya panggil, belum ada perubahan. Saya ancam mereka bahwa kalau Bapak selalu begini, tidak ada perubahan, tidak ada progres, saya akan SKP-nya nanti saya akan kasih turun nilainya, begitu, supaya ada perhatian khusus. Oh iya Bu Kepala Sekolah, itu juga merupakan salah satu metode daripada kepala sekolah dan itu lebih bagus. Dan
tidak disalahkan. Dalam hal ini dibimbing terus, dan kita juga sebagai pimpinan tidak luput daripada penilaian ini, pasti mereka akan memperhatikan daripada kelemahan mereka. Saya kira ini langkah yang bagus dan barangkali bisa berikan bentuk bimbingan yang lainnya juga pasti ada sebelum kita mengeksekusi daripada nasib mereka. Iya, betul Pak Pengawas. Karena kita kan sebagai guru, sebagai kepala sekolah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa kita semena-mena mengenai kedatangan apa segala perintah aturan kita harus ikuti demi kepentingan anak-anak kita. Gitu Pak. Persoalan daripada atau di perlakuan daripada guru ini sudah lama berlangsung atau baru saja dimulai? Sudah beberapa, ya Pak Kais, Pak Pengawas, sudah beberapa bulan berlaku itu Pak. Makanya saya angkat jadi masalah itu. Jadi ada rencana lain selain daripada pemberian hukuman kepada mereka? Iya. Tadi kan sudah dipanggil pendekatan secara kekeluargaan di ruangan kepala sekolah. Terus berkali-kali kita panggil. Tapi kalau sudah dia tidak ikuti aturan itu, Pak, kita harus beri hukuman, beri sanksi. Kan siapa yang tidak mau naik pangkat? Karena kenapa? Itu perlakuan guru senior tadi itu kalau berlarut-larut begitu, dia bagaimana guru-guru junior? Nanti dia beranggapan bahwa guru senior saja golongannya sudah 4B. Kita ini masih 3A. Dia datang semaunya. Sementara kita guru baru ini, kita harus mengikuti yang mana. Jadi kan namanya kita ini manusia sosial. Kecemburuan sosialnya kita pasti ada, Pak. Namanya manusia biasa. Jadi itu ya, beratnya kita jadi guru senior. Harus kita menjadi contoh yang terbaik bagi junior-junior kita. Ya, saya kira begitu, Pak Pengawas. Sekolah ini merupakan satu ide yang bagus. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah Ibu Kepala Sekolah ini bisa berangsur-angsur ada perubahan sedikit demi sedikit dan pada akhirnya juga akan menjadi contoh yang lebih baik. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dari perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan seluruh rencana kita akan membuahkan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengawas. Terima kasih. Ya, sekarang periodenya Pak Sutikno dengan diulangi lagi kata kita Kak Pak. Ya, coba saja ditentukan saja. Saya coach, siapa kepala sekolah? Ibu Hasna atau Pak Amir? Mau kembali lagi Kak? Tunggu dulu, kita tanya dulu. Enggak kan saya enggak dilakukan saja Bu. Saya kan belum kan. Siapa sekarang yang jadi kepala sekolah? Kan kita sudah itu hari pada. Bagaimana Pak Fasilitator? Diulangi lagi Kak? Diulang Kak. Ya, sekarang kita lagi pada Pak. Saya kira hanya saya kira kepala sekolah. Bapak yang kepala sekolah, saya pengawas. Saya tidak oke nih. Saya coachnya, Ibu kepala sekolahnya di Bu. Ya, oke, lanjut. Ya. Lanjut. Iya, oke Pak. Saya coachnya Ibu Hasna, kepala sekolah ya. Mengenai Pak, teknologi IT saja, supaya lancar-lancar. Ya, mana saja, ikuti saja. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasna, Ibu KS, apa kabar? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutikno, Pak Pengawas yang hebat.
Terima kasih Bu. Saya lihat ini ceria sekali ini. Bagaimana ini keadaan sekolah, baik-baik saja atau ada hal-hal yang perlu disampaikan ini? Bagus sekali Pak, kita habis lomba 17 Agustus ini banyak sekali piala-piala medali yang dapat anak buahku ini Pak. Alhamdulillah. Iya, ini ciri-ciri kepala sekolah yang berdedikasi ini karena bisa membawa sekolahnya menuju yang terbaik ini. Ibu, saya pernah kita menelpon dulu, ada yang mau kita mau sampaikan, apa itu? Barangkali bisa kita share sekarang ini, mumpung kita bertemu ini, adakah hal yang perlu kita bicarakan ini pada kesempatan yang baik ini? Iya Pak, betul sekali Pak. Itu di sekolah saya ini, saya observasi itu guru-guru itu masih banyak guru saya yang kurang mampu menggunakan IT. Apalagi sekarang kan kita harus memperlakukan kurikulum merdeka melalui PME apa segala macam. Jadi kalau mereka tidak tahu IT, bagaimana itu Pak? IT yang kita maksud itu yang bagaimana? Apakah berupa penggunaan laptop atau masih belum bisa menggunakan internet atau kendala yang lainnya? Iya Pak, itu kan tidak tahu menggunakan laptop, tidak tahu buka laptop, tidak tahu mengerti mana Word, mana apa itu, dan tidak tahu sama sekali mana Canva, mana apa. Jadi pengawasnya juga ini pusing, apa kepala sekolahnya juga ini pusing, sangat pusing. Gitu ya. Jadi dari semua guru yang ada itu sebagian kecil atau sebagian besar yang tidak bisa menggunakan IT itu? Kayaknya 50% Pak yang tidak tahu menggunakan IT. Oh iya, 50%. Banyak itu. Banyak iya, itu. Pak. Jadi apa yang ingin Ibu harapkan atau capai ini dalam pembicaraan kita ini? Saya harapkan bahwa guru-guru saya itu semua harus bisa laptop Pak. Semua bisa menggunakan IT. Oh, semua ya? Iya. Semua diharapkan untuk bisa menggunakan IT baik laptop maupun untuk menggunakan internet, begitu ya Bu KS ya? Iya Pak pengawas, itu tujuan kami. Iya. Memang ini agak berat ini saya melihat ini. Jadi menurut Ibu Kepala Sekolah, apa sebenarnya kendalanya ini? Kendala dari guru-guru yang tidak bisa tadi itu, yang kira-kira 50% tadi itu. Kendalanya apa sehingga mereka tidak bisa menggunakan IT? Kalau menurut saya itu karena faktor umur Pak Kais, dan faktor malas nih menggunakan laptop. Karena rata-rata saya lihat yang tidak tahu menggunakan laptop itu guru-guru senior seumur saya ini, seumur Pak Kepala Sekolah. Tapi Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas kan pintar menggunakan laptop. Sementara ini guru-guru ini dia tidak pintar. Bagaimana ini Pak? Yang dimaksud dengan faktor usia ini kira-kira apakah mereka itu mau pensiun? Memang selain mereka sudah sepuh kemudian tidak buat begitu ya? Tidak juga Pak Pengawas. Maksudnya masih ada yang pensiun 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Cuma memang kayaknya tidak kurang perhatian lagi terhadap bagaimana ini menggunakan laptop dan IT. Jadi melihat keadaan yang seperti ini, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah ini apa kira-kira? Adakah upaya-upaya sudah kita pernah lakukan untuk mengatasi hambatan ini? Saya suruh itu guru-guru tadi itu, guru-guru yang kurang memahami IT itu berkolaborasi kepada teman-teman sejawatnya, guru-gurunya yang pintar Pak. Begitu. Oh begitu ya? Iya, supaya belajar. Jadi bertanya kepada teman-teman yang sudah bisa menggunakan IT ya. Iya Oke. Pak. Selain itu adakah upaya-upaya sekolah untuk bisa membantu mereka selain bertanya itu? Iya, dia harus belajar
dan saya rencana akan membuat suatu kegiatan Pak, atau pertemuan pelatihan tentang penggunaan IT ini Pak. Wah, saya kira bagus sekali itu. Ya, jadi kita akan rencanakan ada bertanya, mungkin bertanya kemudian teman-teman yang tahu nanti mengajari ya. Memangnya ada waktu khusus untuk yang Ibu sudah siapkan itu? Untuk misalnya hari-hari tertentu, misalnya mereka kemudian saling membantu untuk bisa menggunakan laptop dan IT dan internet misalnya begitu ya. Adakah waktu-waktu tertentu yang Ibu sudah siapkan? Oh iya Pak, saya sudah jadwalkan. Saya akan rencanakan buat pertemuan paling lambat bulan depan Pak. Baik. Jadi ada beberapa rencana yang sudah kita programkan, yaitu yang pertama bagi guru yang belum bisa menggunakan IT ini untuk bertanya pada teman-teman yang sudah bisa. Yang kedua, rencananya akan ada pelatihan Bu ya, akan ada pelatihan. Kira-kira yang menjadi narasumber dari pelatihan tersebut siapa? Apakah guru yang ada di sekolah itu atau kita mengundang rekan yang lain, misalnya teman-teman yang lain dari sekolah lain atau narasumber dari provinsi atau bagaimana? Begini Pak pengawas, jadi saya harus rapatkan dulu dengan Dewan Guru, apakah itu anggaran bisa kita pakai dari dana BOS kalau ada jenisnya. Yang lebih bagus kalau menurut saya akan undang dari pihak provinsi, apakah dari PPMP atau PPG, supaya karena saya lihat ini kalau ada kegiatan orang-orang yang dari pusat atau dari provinsi yang narasumbernya mereka lebih bersemangat begitu Pak. Oh siap. Yang ketiga tadi kita akan menyiapkan hari-hari khusus dalam 1 minggu untuk melaksanakan itu, benar Bu ya? Iya Pak, insya Allah. Oke, baik Ibu. Dari beberapa rencana tadi, menurut Ibu Kepala Sekolah, yang mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan? Menurut kita untuk dalam waktu dekat ini? Dari tadi itu saling bertanya, kemudian ada pelatihan, mengundang narasumber dari provinsi, kemudian menyiapkan waktu khusus untuk mereka saling tutor supaya kira-kira dari ketiga perencanaan tadi itu yang mana yang akan kita laksanakan dengan segera? Dia membuat kegiatan Pak, memanggil narasumber dari provinsi, insya Allah. Baik, baik. Jadi mudah-mudahan hal itu bisa kita laksanakan dengan baik dan juga semoga teman-teman guru itu bisa terbantu. Kira-kira kapan kita laksanakan ini? Dalam waktu dekat ini atau nanti menunggu ada dana atau bagaimana? Kita akan lakukan waktu dekat Pak, supaya mereka lebih profesional untuk menjalankan tugasnya. Baik Ibu, jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan Allah memudahkan semuanya dan kita tunggu pelaksanaannya dan nanti kita akan coba lihat tindak lanjutnya bagaimana. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan itu yang kita akan laksanakan segera ada manfaatnya bagi teman-teman dan akan memudahkan mereka untuk menggunakan IT dan memperlancar dalam pekerjaan sehari-hari di sekolah. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang hebat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Bu. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan lihat kembali bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi Pak. Bapak yang Kepala Sekolah, saya yang pengawas. Boleh. Ya. Boleh. Tunggu dulu. Pak Amir, dia amati tadi harus dia nilai itu Pak. Dia masuk dia. Pak. Kalau harus buka LMS. Iya. Dari tautan ini. Ya nanti di belakang buka elemennya Pak. Iya. Sekarang diamati saja, dicatat-catat saja dulu. Saya amati tapi belum saya tulis. Oh begitu Kak. Iya. Iya. Oh jadi sekarang saya jadi pengawas lagi Pak ya? Iya. Siap. Iya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, apa kabar hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu pengawas yang baik hati, yang cantik. Terima kasih atas kunjungannya ini, baik-baik. Mudah-mudahan Ibu juga baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oh iya Pak, bagaimana keadaan Bapak? Pernah Bapak hubungi minggu lalu itu bahwa ada apa itu di sekolahnya Pak? Begini Bu, ada yang saya mau sampaikan pada kita ini. Saya mempunyai guru 5 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Jadi biasanya itu pada setiap hari Senin itu kan dilaksanakan upacara. Nah, sebab ada beberapa guru itu yang tidak mau melaksanakan upacara, terutama menjadi pembina upacara. Alasannya adalah mereka itu menjadi masalah pada saat memberikan amanah atau pidato di depan guru-guru. Mereka tidak percaya diri itu pada saat mereka mau menyampaikan amanahnya di depan guru-guru maupun siswa. Itu yang menjadi permasalahan bagi kami sekarang ini. Jadi selama ini mereka tidak pernah jadi pembina upacara, Bu. Itulah saya pikir bagaimana ini, Bu, kasihan. Oh begitu Pak ya, saya mengerti. Jadi ada guru-guru Bapak yang tidak mau jadi pembina upacara ya? Iya, jadi kalau karena dia merasa takut untuk bicara tidak bisa. Jadi kalau sudah pada saat ngomong itu langsung hilang semua apa yang dia di pikirannya itu mau disampaikan, sehingga hingga saat itu beberapa tahun tidak pernah menjadi pembina upacara, Bu. Oh iya Pak, saya mengerti. Jadi kalau begitu saya sedang sedikit pahami tentang masalah guru tersebut. Jadi kita harus bahas bersama, Pak. Yang menjadi tujuan kepala sekolah yang akan dicapai terhadap masalah guru tersebut apa, Pak ya? Jadi harapan kami itu supaya mereka ini mempunyai pengalaman yang sama, mereka juga bisa tampil di depan umum, tampil di depan guru-guru yang lain dan pada siswa atau bahkan dengan masyarakat, itu supaya mereka bisa juga menjadi pembina upacara dan juga bisa memberikan arahan-arahan yang bagus pada saat itu. Itu Bu, jadi harapan kami ada perubahan kompetensi mereka untuk berbicara di depan umum, begitu maksud saya, Bu. Minta tolong, kasihan. Oh, tujuannya Pak sangat baik itu. Jadi menurut Bapak kepala sekolah yang menjadi kendala utama sehingga tujuan tersebut belum tercapai kan? Iya, mereka ketakutan Bu, takut kalau berhadapan dengan orang banyak. Saya bilang, wah, susah itu, kita guru itu kita harus mampu mengatasi semua itu. Begitu Bu KS, tapi tetap saja mereka tidak bisa berubah itu. Jadi selama ini tidak pernah jadi pembina upacara, digantikan oleh guru-guru yang lain, Bu, Ibu pengawas. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi apa saja yang dapat kepala sekolah lakukan untuk mengatasi masalah guru tersebut yang tidak mau menjadi pemimpin upacara, Pak? Ada beberapa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, saya memanggil guru-guru itu, memberikan motivasi, memberikan arahan, ya, kemudian memberikan dorongan supaya mereka juga mau, untuk bisa tampil di depan guru-guru dan juga siswa, seperti itu Bu. Jadi saya pernah panggil mereka. Yang kedua juga, saya mencoba untuk meminta tolong teman atau rekan yang lain untuk bisa membantu mereka untuk bisa memberikan masukan, utamanya guru bahasa Indonesia. Yang dalam hal ini kan mereka bagus itu untuk memberikan memberikan pengetahuan pada teman yang lain untuk bisa berbicara di depan umum. Itu yang kami sudah pernah lakukan, Bu.
Oh iya Pak, sangat bagus Pak, ide-ide kepala sekolahnya sangat bagus. Jadi bagaimana jika bagi tanggung jawabnya itu mereka dapat memimpin upacara itu, sedangkan kita harus mencarikan program supaya mereka atau satu cara-cara latihan. Bapak tadi mengatakan suruh berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Mungkin penyebabnya juga karena dia kurang pede atau kurang mampu berbicara di tempat umum, Pak. Mungkin ada ide-ide yang lain, Bapak kepala sekolah, selain dari ide tadi itu. Ya, kami rencana juga begini, kita mau mengadakan latihan gitu, tapi jangan ada dulu siswa dengan enggak ada siswa, jadi antara kita latihan, saya minta tolong teman-teman yang lain untuk latihan tanpa ada orang dulu, nanti perlahan-lahan, kemudian nanti kita akan coba hadirkan juga siswa dan yang lainnya. Yang berikutnya juga kami rencana ingin juga panggil apakah Babinsa atau apa untuk bisa membantu di dalam hal ini. Seperti itu, Bu. Atau kalau perlu, kalau ada pelatihan, ya kami untuk pelatihan bagaimana menjadi pembicara yang baik. Kalau memang ada Ibu pengawas untuk bisa mencarikan narasumber yang baik, untuk bisa membantu bagaimana mereka supaya bisa berbicara di depan umum. Begitu, Bu. Oh iya Pak, insya Allah Pak, kita kalau perlu nanti pengawas yang bisa bantu itu Pak. Bagaimana, karena pengawas juga ini tidak sombong diri Pak. Kita ini guru olahraga, jadi itu PBB itu sangat mantap. Dan pelatihan di pramuka apa segala macam itu kan kita dilatih untuk kepemimpinan, tahu Pak? Jadi kan karena tidak biasa mungkin itu gurunya Bapak pada waktu sekolah-sekolah dulu tidak ikut organisasi, tidak apa, jadi dia tidak pede untuk umum. Begitu Pak. Nah, jadi setelah kepala sekolah itu mengadakan tadi pendekatan itu, apakah ada progres bagaimana ke depan setelah dibantu oleh pihak apa tadi? Polisi atau apa Pak untuk melatih mereka berbicara? Ya, hingga saat ini belum ada, Bu. Hingga saat ini belum ada, makanya saya mohon bantuan Ibu, kira-kira bagaimana ini. Kami punya rencana untuk bisa istilahnya adakan pelatihan intern atau ada narasumber yang diundang dari pihak kepolisian atau pihak dari tentara untuk bisa membantu atau pihak yang lain lah. Artinya supaya mereka juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Oh iya Pak, itu ide sangat bagus Pak. Itu bagus sekali Pak. Salah satu cara untuk memberikan motivasi, support kepada guru-gurunya agar bisa dia mengembangkan dirinya Pak. Nah, kira-kira ini kegiatan ini kapan Bapak jadwalkan? Apakah waktu dekat atau beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian? Rencananya minggu depan kami akan laksanakan itu, Bu. Rencana minggu depan kami mencoba bicara dulu dengan rekan-rekan untuk bisa agar kegiatan ini bisa terlaksana, namanya itu pelatihan atau apalah, untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka untuk berbicara di depan umum. Kalau di depan siswa kan sudah bagus, tapi dalam kelas. Tapi kalau di luar kelas, itu mereka kelabakan. Jadi rencananya secepatnya lah. Kami insya Allah hari Senin kami akan coba adakan pertemuan. Selanjutnya kita akan adakan pelatihan segera. Terima kasih Bu. Iya Pak, sangat bagus. Saya kira cukup sekian Pak pertemuan kita hari ini ya. Semoga rencana kegiatan dan kegiatan pertemuan kita hari ini kita bisa lihat progresnya untuk pertemuan yang akan datang lagi Pak. Terima kasih Pak KS atas kesempatannya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan untuk kita dan anak-anak sekolah kita. Mohon maaf segala kekurangan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu pengawas. Ya mudah-mudahan Ibu selalu peduli dan selalu membantu, keadaan akan menjadi lebih baik Bu. Terima kasih banyak. Amin amin Pak. Terima kasih kembali. Silakan Pak lanjut lagi sama Pak Laude Amir dengan Pak Sutikno. Ya, terima kasih.
lanjut, jangan sampai anunya lagi salah. Itu apa? Jaringannya Pak Amir di Raha itu kesian. Pak Amin sudah bergeser ini saya lihat. Jangan bergeser Pak, ayo dilanjutkan supaya jangan lagi ngulang kesian. masih ada program berikutnya. Sabar dulu ya. Astaga, sabar lagi Pak. Apalagi udah meminum Ibu, Kak? Ibu pengamat ya. Saya pengamat lagi Pak. Ya. Wes, turun di sini saya ini Ya. pengamat. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KS, apa kabar ini? Ya, lanjut. Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya lihat ini ada banyak perubahan di sekolah ini, Pak. Ini giat untuk membangun, Bapak ini sudah bagus ini. Tapi adakah hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk hari ini, Pak? Ada Pak. Siap. Ini dengan pelaksanaan literasi saya di sekolah ini sehubungan dengan rapor pendidikan saya ini di bidang literasi itu masih merah, Pak. Sehingga ini juga yang menjadi pemikiran saya akhir-akhir ini. Oh, rapor pendidikannya utamanya di literasi masih merah ya, Pak ya? Iya, Pak. Untuk yang lainnya sudah bagus ya, mudah-mudahan ya. Ya, lain-lain juga menyusul baik-baik, tapi yang mengganjal ini yang belum ada perubahan di bagian literasi. Baik. Di dalam rapor pendidikan ini kira-kira ini literasi ini apa ya, maksud saya itu dalam hal ini apa, literasi membacanya atau literasi numerasinya atau bagaimananya nih yang kurang ini? Saya melihat sekolah saya ini memang ini bukan salahnya guru, tapi memang salah kami semua juga. Tapi kami menyadari juga bahwa literasi ini di sekolah saya itu belum pernah tersentuh dengan kegiatan literasi. Hanya saja kebiasaan selama ini membaca 15 menit. Ternyata literasi tidak cukup sampai di situ. Sehingga ketika muncul rapor saya sama lagi dengan asesmen yang kemarin, merah lagi, Pak. Oh, ada perubahan, Pak ya? Belum ada perubahan yang signifikan ya? Iya. Baik, Pak. Jadi apa harapannya ini setelah kita berbincang-bincang ini? Apa harapan Bapak setelah kita mengadakan perbincangan mengenai literasi tadi? Apa harapannya kira-kira? Harapan saya di asesmen berikutnya ini nilai literasi saya ini akan meningkat dari merah menjadi hijau. Sehingga saya perlu membangun upaya-upaya bagaimana sih literasi itu supaya lebih bagus, baik lingkungan fisiknya maupun non-fisiknya. Itu yang menjadi cita-cita saya, Pak, dalam hal menghadapi asesmen berikutnya. Iya, Pak. Kira-kira ini sampai rendah ini permasalahannya apa, Pak ya? Kenapa sampai menurut Bapak rendah? Kan tadi Bapak sampaikan bahwa ada program di sekolah, yaitu kegiatan literasi dengan membaca 15 menit ya. Tapi ternyata itu juga tidak bisa merubah hasil asesmen dan masih tetap merah. Kira-kira hambatannya di mana kalau menurut pandangan Bapak? Apakah ada hal yang salah begitu? Saya kira kan 15 menit untuk literasi itu kan sudah bagus. Kira-kira apa yang salah ini? Adakah hal yang perlu diperbaiki?
Ya, asumsi saya sebelumnya itu bahwa literasi itu cukup dengan membaca 15 menit. Ternyata setelah melihat keputusan modul-modul itu tidak seperti itu. Bahwa sekolah ini literasi itu memiliki banyak hal. Pertama kita melihat lingkungan fisik sekolah yang literat, non fisiknya. Di sekolah saya belum ada seperti itu, Pak. Lagi-lagi guru saya belum pernah mengikuti latihan itu. Pelatihan daripada pemberian literasi ini. Saya paham juga guru-guru saya bahwa terkait dengan kekurangan buku di sekolah saya, mau membaca buku apa saja, itu sudah berwujud daripada keputusan menteri tidak seperti itu. Jadi saya mengambil langkah ini, bisa saya mapping dengan komunitas-komunitas sekolah yang lain untuk mengikuti pelatihan atau workshop terkait dengan literasi. Jadi sepertinya ada beberapa permasalahan nih Pak ya. Yang pertama, Bapak tadi menyampaikan adanya kekurangan buku. Yang kedua, guru-guru belum ada yang pernah mengikuti pelatihan mengenai literasi. Kemudian juga mungkin motivasi siswanya yang enggak kurang begitu Pak ya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah lingkungan sekolah tidak literat, tidak ada semacam bahan-bahan atau tanda-tanda yang mendukung pelaksanaan literasi. Kalau tidak salah seperti itu Pak ya. Ya Pak KS, bagaimana? Iya. Jadi melihat keadaan yang demikian itu, rapot pendidikan belum berubah di literasi. Adakah rencana Bapak untuk kira-kira yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hal ini? Idenya bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak Pengawas. Memang saya sudah memiliki ide. Ya, sebelum pelaksanaan asesmen, saya sudah harus melakukan workshop atau IHT dengan rencana mau bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain yang sudah memiliki kapasitas literasi di sana. Saya bisa mengerahkan guru-guru saya supaya kami juga bisa mengubah diri, bisa mengubah rapor-rapor kami ini, utamanya di bidang literasi, bisa berubah nilainya. Barangkali dengan jalan ini saya bisa mengantisipasi ini permasalahan literasi di sekolah saya. Baik, insya Allah akan diadakan workshop ya. Kemudian bergabung dengan komunitas belajar pada sekolah yang lain dan semoga juga bisa literasinya ini terdongkrak. Saya dengar tadi ada masalah buku, Pak. Adakah perencanaan Bapak untuk mengatasi hal demikian sehubungan dengan kekurangan buku tersebut? Iya, ada inisiatif bahwa buku-buku ini juga saya sudah mencoba berkomunikasi dengan komite. Pihak komite juga mau mengadakan ini buku bermutu di sekolah saya dengan menjalin hubungan dengan percetakan yang dekat dan yang buku mana yang bisa masuk dalam kategori bacaan yang bermutu. Tetapi komite saya itu sudah mau memberikan sumbangan seperti itu dalam hal mengatasi kekurangan buku di sekolah saya. Baik. Jadi begini Pak,
dari kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan tadi, yang mana yang kira-kira bisa kita laksanakan dengan segera? Yang pelatihan tersebut, atau kita akan mengupayakan dengan penambahan buku, nanti kita bicarakan komite, atau bagaimana? Yang mana kira-kira akan dilaksanakan segera ini? Saya lebih memilih pelaksanaan pelatihan sambil menunggu buku. Karena apa artinya? Kalau buku sudah ada, lalu tidak bisa juga digunakan sebagaimana layaknya itu pelaksanaan pemulaan literasi. Jadi saya juga bisakan lebih join dengan Pak Pengawas, memberikan dukungan ini supaya kegiatan literasi di sekolah saya bisa berjalan dengan baik. Siap. Jadi rencananya pelatihan ini Pak ya yang akan didahulukan ya, nanti sambil untuk pengadaan buku, nanti kita akan bicarakan dengan komite, begitu Pak ya? Iya Pak. Siap. Kami siap kapan saja apabila dibutuhkan, jangan sungkan-sungkan untuk menelpon saya, nanti kita bersama-sama berupaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau memang dibutuhkan, nanti kami juga bisa mencarikan narasumber yang baik, kepala-kepala sekolah yang sudah literasinya bagus, supaya bisa diimbaskan pada kita. Jadi seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya dengan ide dan masukannya Bapak serta kesediaan mendampingi kami terkait daripada pelaksanaan literasi di sekolah kami ini, betul-betul kami sangat mengharapkan dan mudah-mudahan kegiatan ini akan terlaksana nanti pada akhirnya sekolah saya bisa sejajar dengan sekolah-sekolah juga yang lain. Terima kasih Pak dengan ide ini. Baik, insya Allah kami akan membersamai Bapak dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan insya Allah literasinya nanti akan berubah pada hasil asesmen yang berikutnya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah selesai kita kelompok B. Mana Pak minta linknya untuk saya menilai ini? Belum ada linknya Pak. Masuk di mana? Nggak apa-apa nanti kan setelah ini baru kita nilai, baru kita kirim ya Bu. Oh iya. Siap. Pak Fasil, Pak Bahtiar, terima kasih nih sudah selesai. Iya Pak, tinggal linknya dulu, belum selesai tuh. Linknya saya belum ada nilai ini. Bapak juga itu. Ya, sama juga nanti Pi, kita kerja sebentar Pi nanti. Oh bisa jika menyusul. Iya besok pagi lah kita kirim ya. Iya oke Pak, Pak kan ada tamu ini kasihan, minta maaf, terima kasih Pak. Ini tidak ada penilaiannya, nanti kita kembali. Pak Muhammad dong. Ada anunya. Pak Bahtiar, Pak Muhammad dong. Mohon izin live. Iya. Linknya Pak. Siap Pak. Live saja ya. Ya mohon live Pak. Terima kasih banyak. Ya oke. Kami bisa live Pak ya. Ya mohon maaf Pak ya semuanya. Terima kasih Bu Asna, terima kasih Pak Laudi Amir. Ya semua terima kasih banyak. Di lurik nanti. Pak Badong, Pak Amir. Oke. Itu lembar pengamatannya pakai yang kemarin saja Pak. Pakai yang kemarin lembar pengamatannya itu. Terima kasih. Lembar ya, pengamatan mana kita Pak? kemarin. Saya tidak lihat lagi Pak. Ya saya tidak lihat lagi Pak. Tolong kita kirim lagi Pak. Di grup. Ya. Ya Pak, makasih Insya Pak Allah ya. besok lah kita kirim. Iya. Ada tamuku ini ya. Pak kesian. Oke, Oke, makasih izin Pak. live. Assalamualaikum. Izin. Bapak Ibu, Pak Amir, Pak Terima kasih Ibu semuanya Asna, Bapak Ibu. Pak Muhammad, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Amir sudah bisa keluar Pak, sudah selesai. Silakan dimatikan rekamannya Pak Fasil. Karena dia itu kedatangannya kayak yang di bawah ini yang di semuanya.